Ya hayya wa sahla bil habaib. Apa kabar kalian? Sehat semua? Semoga saja kalian sukses dan bahagia. Ana hari ini sesuai momen kita, yaitu adalah hari raya, maka Ana juga akan mengeluarkan program baru, yaitu adalah rekap buku. Masya Allah, kalian pasti tahu rekap film kan? Kalau rekap film banyak sudah, tapi kalau rekap buku itu masih sedikit di Indonesia. Kalau di luar negeri sih banyak, kalau di Arab, di Inggris, mungkin di Indonesia juga seperti Pak Anies Baswedan dan lain-lainnya itu banyak beliau merekap buku. Hari ini mau membedah dan merekap buku yang berjudul Mindset. Karena buku Mindset ini mengajarkan kita cara berpikir dan juga cara menghadapi masalah. Jadi ini buku sudah luar biasa, sudah dijual lebih dari 2 juta kopi. Dan ini sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi ini aslinya adalah bahasa Inggris yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi tidak ada lagi nih, itu bahasa Inggris beb, sulit beb bacanya beb. Tidak, ini ada terjemahan bahasa Indonesianya. Terus lagi. Jadi ini buku dikarang oleh Dr. Carol Dweck, bukan John Wick ya, tapi Carol Dweck. Bukan juga Carol The Rock. Bukan ini. Jadi ini Carol Dweck. Jadi beliau di sini mengajarkan kita bagaimana mindset hidup seseorang. Dweck di dalam buku Mindset ini mengkategorikan mindset seseorang atau pola berpikir seseorang itu dengan 2 kategori. Yang pertama adalah fixed mindset. Dan yang kedua adalah grow mindset. Yang mana 2 mindset ini saling berbeda 2 pola pikirnya. Jadi di sini ada 3 poin yang disebutkan Dweck di dalam kitabnya ini tentang perbedaan antara fixed mindset dan juga grow mindset. Sebelum kita membedah perbedaannya, alangkah baiknya kita mengetahui definisi mindset dulu. Apa kira-kira kalian yang tahu akan mindset? Mungkin sebagian dari kita tahu bahwa mindset itu gaya hidup, beb. Kan gaya hidupnya seperti itu. Tidak. Jadi mindset itu adalah sebuah pola pikir dan cara memandang masalah untuk kita menghadapinya berdasarkan pengalaman dan keyakinan. Tadi itu sudah kita sebutkan bahwasanya mindset itu ada 2 kategori. Di sini Dweck menyebutkan. Yang pertama adalah fixed mindset dan yang kedua adalah grow mindset. Jadi fixed mindset itu tuh perbedaannya ya dengan grow mindset ada 3 poin. Yang pertama dulu fixed mindset atau pola pikir tetap tidak berkembang. Sedangkan grow mindset adalah pola pikir berkembang. Perbedaan pertama yaitu adalah mereka mempercayai bahwasanya kecerdasan itu adalah bawaan semenjak dari lahir. Jadi mereka berkata bahwasanya pantas saja mereka itu sukses karena anak kiai kok. Pantas saja mereka itu adalah anak-anak yang pintar karena memang orang tuanya pintar. Sebuah buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Itulah cara berpikir orang yang yang fixed mindset. Adapun grow mindset, mereka tidak seperti itu. Mereka mengatakan bahwasanya kemampuan seseorang itu tuh adalah bisa berkembang. Kemampuan otak seseorang itu bisa berkembang seperti otot. Jadi otak itu seperti otot yang mana apabila dilatih dia akan semakin kuat, semakin besar sebagaimana otot kita kalau kita setiap hari latihan maka akan semakin besar dan semakin kekar. Itu adalah perbedaan pertama, yaitu adalah kalaunya fixed mindset mengatakan bahwasanya kemampuan seseorang itu atau bakat seseorang itu alami semenjak lahir. Kalaunya grow mindset tidak, bakat itu bisa digali dengan 3 cara, yaitu dengan dipelajari dan juga dengan berusaha dan juga dengan ketekunan. Itu adalah poin pertama. Poin kedua, fixed mindset itu adalah mereka main aman. Seru nih. Kenapa jadi main aman nih? Artinya mereka tidak berani mengambil resiko.
Jadi mereka itu biasanya tidak berani, kalau misalkan usaha itu tidak berani keluar kampung. Jadi mereka tidak berani menembus lautan ataupun daripada berjalan mengarungi hutan. Kenapa? Karena mereka tidak berani mengambil resiko. Sedangkan grow mindset itu adalah orang yang berani mengambil resiko. Mereka menjadikan sebuah tantangan itu sebagai pacuan hidup. Semakin sulit tantangannya, semakin kuatlah mereka berpacu. Semakin berat tantangannya, semakin mereka berusaha untuk mengangkat tantangan itu. Mereka berani mengambil tantangan, bukan minder dengan tantangan. Itu adalah perbedaan kedua antara grow mindset dan fixed mindset. Perbedaan ketiga, yaitu adalah kalau orang fixed mindset, mereka itu tuh kalau gagal di dalam sesuatu, mereka mengatakan karena saya ini tidak mempunyai ilmunya. Artinya mereka cenderung menyalahkan diri pribadi, cenderung menyalahkan daripada keahliannya. Saya ini gagal karena memang tidak ada ilmunya. Saya ini bangkrut karena memang tidak ada ilmunya. Karena banyak alasannya, yang mana alasan itu adalah menyalahkan diri dia sendiri. Itu adalah fixed mindset. Adapun grow mindset, mereka menganggap sebuah kegagalan itu adalah proses pembelajaran. Mereka menganggap sebuah kegagalan itu adalah proses kehidupan, sehingga mereka lebih tangguh di dalam menghadapi kesulitan. Jadi itulah grow mindset. Mereka menganggap kegagalan itu adalah sebagai proses kehidupan, sebagai proses pembelajaran, biar mereka lebih tangguh lagi untuk menghadapi daripada kesulitan. Itulah 3 daripada hasil kesimpulan kitab mindset ini. Yaitu adalah berbicara tentang 2 kategori ini. Kategori yang pertama adalah fixed mindset, cara berpikir yang tetap. Yang kedua adalah cara grow mindset, adalah cara berpikir yang berkembang. Coba kita lihat, renungkan. Berapa banyak daripada teman-teman kita dulu yang waktu kecil, yang mereka sekarang masih di kampung halamannya. Mereka tidak berani keluar dari lingkaran aman itu. Berapa banyak? Mungkin yang berani keluar kampung itu ada cuman segelintir orang. Tetapi itu tidak semualah. Biasanya itu ada kampung-kampungnya karena ada doktrin-doktrinnya. Maka dari itu orang hulu sungai kalau di Banjarmasin sini atau di Kalsel sini, mereka mempunyai doktrin namanya apa? Berani mengambil tantangan. Banyak daripada orang Amuntai, orang rantau, orang kandangan, orang daripada Tanjung, Kalua dan lain-lain, mereka berani madam dan meninggalkan kampungnya untuk mencari kesuksesan. Maka dari itu banyak slogan-slogan daripada mereka, yang mana Kibangkah Blokok, kandangan Cingai, itu adalah daripada perkataan mereka biar mereka itu terlihat kuat. Kandangan Cingai, Libangkah Blokok, wah itu tuh, napa cangang-cangang. Itu adalah proses kehidupan. Bukan kita menganjurkan orang untuk berkata-kata kasar, cuman ini adalah mindset bagaimana orang kandangan ketika keluar kampung, bagaimana mindset orang rantau ketika keluar kampung, bagaimana mindset orang pemangkih ketika keluar kampung, orang Berabai, Amuntai, Alabiu dan lain-lainnya. Begitulah. Terus di sini ada yang menarik di kata pengantar dari seorang guru besar Universitas Indonesia, Renal Kasali. Apa kata Renal Kasali? Di sini beliau mengatakan sesuatu yang bagus gitu loh. Apa kata beliau? Coba kita flashback kembali beberapa tahun ke bangku sekolah. Wah, apa tuh? Jadi ketika kita di bangku sekolah, kita sering melihat orang-orang yang disenangi oleh guru, yang mana mereka itu bertaburan daripada angka-angka 10 dan 9, 9 atau 10, yang mana bertaburan angka-angka A, sehingga semua daripada guru dan teman-temannya bertepuk tangan buat mereka. Inilah calon orang-orang hebat.
Inilah calon orang-orang yang luar biasa. Inilah orang yang akan menjadi ilmuwan hebat. Inilah yang akan menjadi kiai hebat atau ulama yang hebat. Sering kita mendengar seperti itu. Inilah orang calon sukses. Tetapi kata dokter tadi, kenyataannya sekarang ini banyak kita melihat daripada teman-teman kita dulu itu, yang mana mereka dipuja-puji akan kepintarannya, yang dipuja-puji akan angka 10 yang bertebaran di mana-mana tadi itu. Kemudian ternyata ketika sekarang ini mereka tidak ada mempunyai daripada power di dalam kehidupan. Artinya mereka sekarang ini mungkin, mohon maaf, adalah masih bekerja di sana, masih ikut di sana, masih ikut di sini, masih kerja dengan orang lain lah. Bukan menjadi orang yang seperti dikhayalkan ketika sekolah SD tadi itu. Bahkan kata beliau sebaliknya, di zaman sekarang ini banyak daripada pengusaha-pengusaha sukses, orang-orang yang mendapatkan penghargaan Nobel, yang mana mereka itu adalah latar belakang ketika sekolahnya tadi itu adalah mempunyai berbagai macam kesulitan. Jadi kesulitan sini bukan hanya keuangan lah, banyak daripada kesulitan-kesulitan hidup. Banyak daripada mereka yang mana mereka itu tidak dianggap pintar. Tahu Albert Einstein? Albert Einstein itu dikatakan bahwasanya ketika beliau masih sekolah itu idiot. Bahkan Thomas Edison yang mempunyai banyak daripada penemuan-penemuan itu pernah diberhentikan di dalam sekolah. Bahkan yang lebih mengejutkan lagi, siapa yang tidak tahu Steve Jobs? Yang mana perusahaan Apple itu adalah salah satu perusahaan terkaya di dunia. Siapa sangka, kata beliau, ketika dia sekolah di SLTA, nilai rata-ratanya adalah 2,6,5. Artinya nilai dia ketika sekolah SLTA itu adalah standar. Tetapi dia menjadi orang yang sukses di dunia, mendiang Steve Jobs. Terakhir, beliau menyebutkan bahwasanya Dr. Carol Dweck, bukan John Wick ya, bukan juga The Rock, mengatakan bahwasanya adalah di dalam penelitian beliau tidak cukup seseorang menjadi orang yang sukses hanya bermodalkan dengan kepintaran saja. Jadi pintar tidak cukup untuk menjadi orang sukses. Tetapi kalau mau menjadi sukses, dia juga harus mempunyai mindset tadi itu. Yang mana mindset tadi terbagi dua. Yang maksud beliau di sini berarti grow mindset, yaitu adalah orang yang mempunyai keinginan atau keyakinan untuk tumbuh. Yang kedua adalah dia berani untuk mengambil tantangan dan menganggap sebuah kegagalan itu adalah proses kehidupan. Wah, luar biasa, luar biasa. Inilah mungkin kesimpulan daripada buku ini. Yang setuju dengan argumen saya tadi itu silahkan ketik di kolom komentar. Apa kira-kira menurut Anda tentang mindset? Apakah cara hidup atau pola berpikir? Apa saja yang kalian tahu tentang kategori mindset? Janganlah kalian ragu-ragu untuk membaca. Belajarlah membaca walaupun dengan bahasa Indonesia. Tidak harus kita membaca dengan bahasa Inggris. Baca kitab-kitab banyak. Ini kitab-kitab bukan hanya kitab agama, tetapi juga kitab dunia kita baca. Karena kita menjadi orang yang sukses dunia akhirat itu tidak mungkin kecuali dengan ilmu kepengetahuan. Inilah dari saya. Ya hayya wa sahla bil habaib.